Pemirsa, serangan tanpa henti terus diluncurkan Israel dan Amerika Serikat. Selain fasilitas militer Iran, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas publik, salah satunya stadion yang berada di Teheran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis gambar serangan terhadap pesawat tempur Iran. Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas militer Iran di penjuru negeri. Serangan ini sebagai balasan atas serangan Iran kepada aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Tak hanya itu, Amerika Serikat dan Israel juga menyasar fasilitas publik. Sebuah arena berkapasitas 12.000 tempat duduk di Kompleks Olahraga Azadi di Teheran rusak parah. Bahkan Kompleks Asrama Federasi Bersepeda sejumlah gedung baru hancur. Amerika Serikat sendiri tekankan akan terus menyerang infrastruktur rezim Iran. Media Iran mencatat lebih dari 1.200 warga Iran tewas, 6 diantaranya adalah personel militer Iran. Serangan Amerika Serikat dan Israel menghancurkan markas besar polisi diplomatik di Teheran. Bangunan dan area sekitarnya hancur menjadi puing-puing yang berserakan. Markas besar polisi diplomatik di lapangan Ferdowsi di pusat Teheran hancur setelah serangan udara dahsyat Amerika Serikat dan Zionis Israel. Kerusakan parah terjadi pada bangunan dan area sekitarnya yang menjadi puing-puing dan beberapa kendaraan yang hangus. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menggambarkan serangan tersebut sebagai tindakan brutal. Ia juga melihat serangan ini sebagai tanda catatan buruk Amerika Serikat yang merusak diplomasi. Sebuah kompleks permukiman di Teheran menjadi sasaran serangan Amerika Serikat Israel. Kepulan asap membubung tinggi membuat warga panik. Orang-orang terlihat berlarian saat sebuah ledakan menghantam kompleks perumahan Burojerdi di Teheran. Kepulan asap besar terlihat dari jalan raya di dekatnya. Tidak ada detail mengenai korban jiwa atas kejadian ini. Media Iran melaporkan bahwa ibu kota dihantam oleh serangan udara yang menargetkan beberapa lokasi. IDF menyatakan bahwa mereka telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Iran melaporkan bahwa 174 kota telah menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel, dengan 1.332 serangan tercatat di 636 lokasi, termasuk 14 pusat kesehatan sejak operasi dimulai. Ya, hari ke-6 perang, Israel terus bombardir Iran, termasuk kantor intelijen Iran di Teheran. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal yang membubung ke langit di kantor intelijen Iran di Jalan Raya Syahid Hemad, Teheran. IDF menyatakan telah melancarkan gelombang serangan skala besar terhadap infrastruktur rezim Iran di seluruh Teheran. Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada Sabtu lalu yang kemudian dibalas Iran dengan meluncurkan serangan terhadap Israel dan aset Amerika di kawasan tersebut. Sejumlah ledakan pun dilaporkan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Pemirsa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran membagikan aktivitas mereka di tengah perang. Situasi di pusat lebih sepi dari biasanya, namun aktivitas berjalan normal. Persiapan menghadapi perang. Agi Laksamana, warga negara Indonesia yang tinggal di Teheran, Iran, membagikan aktivitasnya di tengah memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia dan keluarganya berbelanja di pusat kota untuk membeli bahan makanan sebagai persiapan di tengah perang. Jalanan di kota Teheran lebih sepi dari biasanya.
namun aktivitas berjalan normal. Sejumlah toko masih buka dan kendaraan masih melintas meski dalam masa libur nasional selama 7 hari pasca kematian pemimpin Iran Ali Khamenei. Ya pemirsa, militer Iran rilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat rudal Iran berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise 4 yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise 4 terhadap Zionis Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga 1. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Israel Defense Force merilis rekaman serangan udara terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih menyerang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-17 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik di atas aspal. Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan Patricia Merins menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk mengecoh serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemirsa, Israel kembali membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Serangan Israel merupakan balasan setelah sebelumnya Lebanon menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Serangan udara Israel merusak sejumlah bangunan termasuk supermarket yang berada di Hiam, kota di Lebanon Selatan. Dari kamera pengawas terlihat serangan udara Israel langsung meluluh lantakan bangunan supermarket. Dalam sejumlah serangannya, Israel menargetkan fasilitas dan situs-situs yang terkait kelompok Hizbullah. Serangan Israel yang dimulai sejak Senin 2 Maret lalu mengakibatkan 72 orang tewas dan 450 orang terluka. Sementara di kota Nabatiyeh, Lebanon, serangan Israel meluluh lantakan kota tersebut. Di lokasi masih terdapat api dan asap yang mengepul keluar dari reruntuhan bangunan. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah sejak Senin lalu ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan AS Israel yang dimulai pada Sabtu akhir pekan lalu. Garda Revolusi Iran meluncurkan serangkaian drone. Pesawat tak berawak ini menargetkan situs-situs di Israel. Televisi pemerintah Iran menunjukkan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone ke arah yang mereka sebut sebagai target Israel. Serangan ini merupakan bagian dari True Promise 4. Kendaraan udara tak berawak dipersiapkan dan melesat diluncurkan. Drone tersebut menargetkan situs-situs Israel, termasuk instalasi radar.
Sistem pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika pertahanan udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di atas kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya Aulia Al-Dam yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Mantan marinir Amerika Serikat memprotes operasi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aksi ini dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. No one wants to fight for Israel. Seorang mantan sersan marinir, Brian McGinnis, dipaksa keluar oleh polisi Capital Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang Subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Brian melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang menyerang Iran. No one wants to fight for Israel. Aksi Brian langsung diantisipasi oleh polisi yang berada di dalam ruangan. Ia dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu dan dikawal ketat hingga ke koridor. Akibat aksi protes ini, polisi mendakwa Brian dengan tuduhan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan.